menit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah di khair. baik-baik, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk terlebih dahulu mengaktifkan kameranya. Saya akan menyapa dulu satu persatu Bapak Ibu ya. Ibu Alna hadir. Ibu Izin, Ibu. Alna, mohon ya, Ibu Alna diaktifkan kameranya ya. Bapak Dedi, Assalamualaikum Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Silakan Pak Dedi aktifkan kameranya ya. Pak Hasbuloh, Pak Hasbullah ada? Oh, Bapak Maaf namanya Bu, administrator nih, saya bisa lihat. diganti Pak. Bapak Ian hadir ya, Alhamdulillah. Ibu Ilawati, Ibu Hadir, Ilawati Ibu. hadir, Alhamdulillah. Sehat Bu. Ibu Kurnima, ada Bu Kurnima? Oke. Hadir, Bu. Di mana Ian, administrasi? Ada apa kantin? Bapak Muhammad Junaidin. Bapak Muhammad Junaidin, Alhamdulillah Hadir, Bu, ada. hadir. Bapak Iqbal, Ada kantin. Muhammad Iqbal, ada ya, Alhamdulillah. Ibu Naila Resti, Administrator. Ibu Naila ada, Alhamdulillah. Ibu Nurul Aisyah, Nurul Aisyah. Ah, ini nggak ada ya. Hadir, Oke. Bu. Oh, ada. Ibu Hadir. aktifkan kameranya, Bu. Bapak Muhammad Sukri, ada, Alhamdulillah. Mana ya? Oh, ada tidak? Bapak Muhammad Sukri. Oh, ada, Bapak. Bapak Ridwan. Ada. Siap, Semangat, hadir. Pak. Iya, semangat, Pak. Semangat, semangat, Bapak semangat. Sadli. Wah, ini selalu paling terdepan ya, Mas Sadli. Ibu Siti Hardianti. Ibu Siti Hardianti mana ya? Hadir, Ibu. Oh iya, baik. Ibu Siti Rahmawati. Ibu Masya Allah. Siti Rahmawati, Alhamdulillah. Ibu Siti Julaiha. Ibu Siti Ada Julaiha mana ya? Siti Mana? Halo, Julainya Bu. udah bisa. Ibu Siti Kenapa, Bu? Julainya Oh, udah Ibu bisa di... masuk. Oh, kenapa ya? Iya, Ibu keluar. Yulianti. Oh, ya. Mungkin jaringan ya. Mudah-mudahan berarti hanya satu orang yang memang tidak ada. Oh, dua sih harusnya. Ibu Siti Julaiha sama siapa tadi teh satu lagi teh. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal ya. Untuk hari ini di jam ketiga bersama saya kembali di materi wawasan literasi numerasi ya, Bapak Ibu. Tadi pagi Bapak Ibu sudah menerima materi terkait eh, wawasan literasi sains dan wawasan literasi membaca ya. Ini saatnya bersama saya di wawasan literasi numerasi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Udah, Ibu. Oke, Baik. Bu. Ya. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, untuk sesi ketiga ini kita akan bersama-sama sharing terkait wawasan literasi numerasi ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari kegiatan kita untuk di wawasan literasi numerasi ini yaitu peserta dapat memahami wawasan literasi numerasi tentunya. Yang kedua adalah peserta dapat mengetahui urgensi dan aspek literasi numerasi serta penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah literasi numerasi karena madrasah Bapak Ibu adalah salah satu madrasah yang menjadi eh, apa ya pelaksanaan AKMI begitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah tidak merasa asing dan untuk rapot madrasahnya apakah sudah bisa
apa sudah bisa di-download atau masih ada kendala belum di-download? Bagaimana Madrasah Bapak Ibu apakah sudah menerima rapot AKMI-nya? Belum, Bu. Halo? Oh, belum. Tidak Belum, apa-apa Ibu. ya. Mungkin dalam waktu dekat ataupun mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa, tetapi itu tidak menjadi halangan kita untuk mempelajari terkait dengan literasi. Jadi seperti yang disampaikan bahwa tujuan kita pada pertemuan ini adalah tentu saja Bapak Ibu diharapkan dapat memahami literasi numerasi, kemudian mengetahui aspek literasi numerasi dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menerapkan literasi numerasi tersebut dalam pembelajaran di madrasah. Kemudian ini adalah salah satu contoh rapot AKMI. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi nanti Bapak Ibu apabila sudah menerima rapot AKMI, maka kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Saya pribadi pun jujur saja belum mendapatkan atau belum pernah melihat secara langsung. Nah, tapi kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, ini di Madrasah A, di Min A tepatnya, ada laporan terkait capaian dari literasi ya, dari masing-masing literasi, mulai dari literasi membaca, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya. Nah, seperti yang dilihat bahwa di Min A ini, literasi membacanya, keterampilannya atau capaiannya adalah di capaian dasar gitu ya. Literasi numerasinya di capaian cakap. Literasi sainsnya cakap. Literasi sosial budayanya juga dicakap. Ini adalah yang akan menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam menentukan langkah ke depan dalam melaksanakan proses pembelajaran di madrasahnya masing-masing. Tentu saja, rapot madrasah ini akan menjadi acuan. Sekali lagi, misalkan apabila di madrasah Bapak Ibu itu untuk acuannya atau capaian di literasi membacanya itu dasar, berarti nanti diupayakan ini meningkat ke capaian yang lebih tinggi. Nah, saya karena di sini kita akan mengkaji tentang literasi numerasi. Nah, di sini di madrasah ini literasi numerasinya berdasarkan rapot AKMI-nya dia itu ada di capaian cakap. Maka diupayakan dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, saya sebelum lebih lanjut lagi ingin tahu nih Bapak Ibu untuk capaian dari kemampuan literasi itu ada berapa nih Bapak Ibu? Silakan ada yang sudah tahu ada berapa untuk capaiannya? Kan di sini ada dasar, ada cakap, nah ada apa lagi, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu itu di Madrasah Aliyah kan ya Bapak Ibu ya? Halo? Oke, saya izin stop share dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu Bapak Ibu untuk capaian dari kemampuan literasi itu ada mulai dari apa saja? Yang pertama tentu saja dia itu perlu pendampingan ya. Yang kedua adalah apa? Ibu masih dasar. Oke, yang Dasar, ketiga Bu. ya bagus. Yang ketiga adalah Cakap. oke, bagus. Yang keempat Terampil. bagus. Yang kelima adalah Ruang kreasi. perlu ruang Ruang kreasi ya, Bapak kreasi. Ibu. Ya, benar sekali. Oke, saya share kembali ya. Nah, untuk di rapot ini, contoh yang disajikan, literasi numerasinya ada di cakap. Berarti kalau ada di capaian cakap ini, diupayakan nanti menjadi tugas Bapak Ibu di madrasahnya masing-masing itu meningkatkan ke satu level yang lebih tinggi, yaitu di apa, Bapak Ibu? Ke Terampil, Ibu. Terampil, oke baik ya. Jadi sekali lagi, semua yang akan kita lakukan ke depan,
Yang menjadi patokannya tentu saja adalah dari rapot AKMI yang diperoleh madrasah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, apa itu literasi numerasi? Silakan Bapak Ibu untuk memberikan sharingnya ya, silakan sampaikan. Apa itu literasi numerasi? Silakan, boleh open mic. Oke, saya stop share dulu. Silakan, boleh menyampaikan gagasannya terkait apa itu literasi numerasi yang Bapak Ibu fahami. Silakan. Saya Ibu. Silahkan Ibu Alna, silahkan. Jadi yang saya pahami tentang literasi numerasi itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh siswa yaitu dalam menggunakan atau memahami angka dan simbol matematika. Mungkin itu yang Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibu Alna ya, luar biasa sekali. Bagus. Jadi silakan Bapak Ibu berargumen. Benar sekali itu salah satu literasi numerasi maknanya yang disampaikan oleh Ibu Alna. Silakan saya meminta Bapak Ibu yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Silakan. Silakan. Boleh open mic ya. Kita di sini sharing saja. Saya juga sama Bu, Pak belajar. Silahkan. Literasi numerasi yang Bapak Ibu pahami. Nah, Ibu Baik, Nurul Aisyah sudah open mic. Silahkan Bu. oke, baik. Adapun literasi numerasi adalah kemampuan dalam menganalisis informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan bagang. Oke, baik. Itu saja Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nurul Aisyah. Luar biasa ya. Ini udah lebih jauh dalam lagi kemampuan menganalisis gitu ya. Itu benar sekali. Silahkan saya ingin perwakilan dari bapak-bapaknya ya. Silahkan bapak-bapak untuk menyampaikan gagasannya terkait apa itu literasi numerasi yang Bapak Ibu pahami ya. Bapak-bapak lah ya. Silakan. Alhamdulillah tadi dari ibu-ibu sudah ada Ibu Alna, Ibu Nurul Aisyah. Boleh silahkan bapak-bapak yang lainnya. Silakan. Nah, ini Bapak Muhammad Iqbal sudah open mic kayaknya ya. Silakan Pak, langsung saja bicara. Silakan. Silakan atau bebas siapa saja. Kalau tidak ada, saya akan mohon izin ya Bapak Ibu ya, akan menunjuk salah seorang. Kalau tidak ada, boleh ya izin saya meminta kepada Bapak Muhammad Junaidin. Silakan Bapak, apa itu literasi numerasi ini? Kita sharing saja Pak. Ya, ya mohon koreksi ya Bu kalau ada salah nanti. Ya, Bismillah. Literasi numerasi itu adalah merupakan kemampuan kita untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan tematik dan terstruktur. Mungkin itu dari saya Bu. Ya, Oke, Assalamualaikum luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Junaidin. Luar biasa sekali ya. Memang kalau guru madrasah Salihah itu saya bilang top ya, karena semua penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu sudah bisa dikatakan terkait ada hubungannya dengan literasi numerasi, bahkan sudah mendekati ke pembahasan kompetensi literasi numerasi yang akan kita kaji ke depan. Baik, saya izin melanjutkan kembali, share screen kembali. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ya? Oke. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu itu sudah sangat benar ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan definisi literasi numerasi berdasarkan OECD ya pada tahun 2022 mendefinisikan bahwa literasi numerasi itu adalah sebagai kapasitas individu. Individu di sana itu bisa Bapak Ibu, bisa juga peserta didik, begitu ya, untuk merumuskan, menggunakan dan menafsirkan ilmu matematika pada berbagai macam konteks. Jadi di sini ada tiga kata kunci: merumuskan,
kemudian menggunakan dan menafsirkan ilmu matematika pada berbagai macam konteks. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Alna, Ibu Nurul Aisyah, Bapak Muhammad Junaidin itu sudah mencakup ya salah satu di dalamnya. Ada menganalisis, berarti kan di sana ada menafsirkan, begitu ya. Kemudian dan lain-lain. Nah, literasi numerasi meliputi logika matematika dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan prinsip matematika untuk menggambarkan, menguraikan, dan memperkirakan sebuah fenomena. Ini hanya sebuah definisi yang disampaikan oleh OECD. Tentu saja untuk pemaknaannya bisa saja lebih luas ya. Itu untuk definisi literasi numerasi. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu literasi numerasi? Boleh saya meminta Bapak Ibu menyampaikan gagasannya mengapa kita perlu literasi numerasi? Silakan, saya stop share dulu. Silakan siapa yang akan berpendapat. Apakah menurut Bapak Ibu itu literasi numerasi itu penting atau tidak? Kalau penting, kenapa itu penting? Silakan. Saya meminta kalau bisa Bapak Ibu yang lainnya yang belum memberikan gagasannya ya. Silakan Ibu Siti kalau mau ke toilet, silakan. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, boleh raise hand ya. Silakan. Mengapa? Tadi pertanyaannya itu, apa pertanyaannya tadi adalah, mengapa kita perlu literasi numerasi? Nah, kalau udah pertanyaannya mengapa kita perlu literasi numerasi, berarti literasi numerasi itu penting. Tapi yang menjadi alasannya kenapa nih menurut Bapak Ibu? Silakan, saya meminta 2 orang saja ya untuk menyampaikan gagasannya. Silahkan disampaikan. Tapi nyulik kamu jersey ya, oke? Oke, Pak Ian, silahkan. Ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk membantu dalam berkomunikasi, dalam belajar dan membantu berbicara sehari-hari. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bapak Ian ya. Jadi menurut Bapak Ian itu literasi numerasi itu penting karena sangat penting dan menjadi bagian dalam komunikasi. Benar sekali Bapak ya. Terima kasih. 1 orang lagi, silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan gagasannya. Mengapa literasi numerasi ini penting? Silahkan disampaikan gagasannya ya. Tentu saja tidak ada yang keliru begitu ya dengan jawaban Bapak Ibu. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Mengapa literasi numerasi ini penting? Silahkan, semuanya memiliki kebebasan ya untuk menyampaikan gagasan. Nah, Ibu Siti Rahmawati sudah open mic. Silakan Ibu untuk berbicara langsung. Silakan. Silakan Ibu Siti. Bu Siti Rahmawati mau menyampaikan gagasannya mengapa literasi numerasi itu penting, Bu? Oke. Suara Ibu kurang terdengar. Ya, silakan coba. Mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Oke, itu saja baik ya. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Rahmawati. Sudah benar ya yang disampaikan. Jadi untuk saat ini kita memang penting begitu ya memahami bahkan menerapkan literasi numerasi. Baik, saya akan share screen kembali. Tadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh rekan kita, Bapak Ibu itu sudah benar dan sudah mencakup. Nah, di sini akan saya perjelas kembali. Jadi, mengapa literasi numerasi itu penting? Yang pertama, dia itu karena literasi numerasi itu akan bermanfaat dalam pemecahan masalah yang kompleks. Kemampuan literasi numerasi dalam memahami dan menggunakan angka secara efektif sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi, ketika seseorang memiliki kemampuan dalam literasi numerasi, maka kemampuan tersebut akan membantunya dalam pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua, yaitu dalam persaingan global, begitu ya. Di persaingan global ini, di tengah persaingan global yang semakin ketat, literasi numerasi menjadi salah satu faktor kunci yang membedakan antara negara-negara maju dan berkembang.
Kemudian berikutnya adalah penggunaan teknologi. Nah, kemampuan literasi numerasi sangat bermanfaat untuk memahami dan menggunakan algoritma analisis data dan model matematika. Inovasi dan kreativitas, nah memberikan dasar yang kuat untuk inovasi dan kreativitas. Nah, pekerjaan ini seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi barusan ya. Kemudian dalam era big data, kemampuan literasi numerasi dalam menganalisis dan menginterpretasi data numerik menjadi sangat penting di berbagai bidang. Nah, ini pengambilan keputusan yang tepat ini mendekati apa yang disampaikan oleh Bapak Ian ya dalam bidang komunikasi. Bahwa dalam dunia yang penuh dengan informasi, literasi numerasi ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi ini adalah salah satu barangkali kalau saya bilang gagasan yang menunjukkan bahwa literasi numerasi itu adalah sangat penting. Nah, berdasarkan tujuannya, tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari pada saat ini yaitu adalah terkait tadi adalah memahami literasi numerasi yang salah satu di dalamnya ada yang namanya aspek literasi numerasi. Nah, supaya Bapak Ibu memahami lebih jauh literasi numerasi, maka Bapak Ibu perlu memahami juga aspek literasi numerasi. Di antaranya ada capaian kompetensi, kemudian ada konten, ada kompleksitas materi, ada konteks, dan ada tema. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan jabarkan satu persatu. Untuk capaian kompetensi literasi numerasi atau sering kita kenal dengan CK, saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi. Nah, ini adalah merupakan deskripsi gabungan antara kata kerja operasional, konten, konteks, dan kompleksitas materi sesuai dengan urutan jenjang. Kalau di kurikulum Merdeka ada CP, maka di AKMI kita memiliki capaian kompetensi. Capaian kompetensi ini merupakan gabungan antara kata kerja operasional, konten, konteks, dan kompleks. Lalu kompleksitas maksud saya ya. Lalu itu kontennya. Kalau di literasi numerasi, kontennya itu ada bilangan, ada aljabar, geometri dan pengukuran, ada statistika dan peluang. Sekali lagi, untuk kontennya literasi numerasi ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistika dan peluang. Kemudian kompleksitas materinya itu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di madrasah. Untuk konteksnya ada konteks personal, pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Nah, kemudian untuk temanya disesuaikan dengan kerangka PISA tahun 2025 yaitu agen antroposen. Agen antroposen ini biasanya kita itu dihadapkan pada situasi permasalahan kita saat ini di mana kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ini adalah aspek-aspek dari literasi numerasi. Nah, ini adalah kompetensi literasi numerasi. Seperti yang tadi telah disinggung oleh Bapak Muhammad Junaidin, kemudian tadi oleh Ibu siapa, begitu ya? Bahwa kompetensi literasi numerasi yang diharapkan dimiliki oleh kita sebagai pendidik dan juga peserta didik pada akhirnya, begitu ya, ada 3. Kompetensi literasi numerasi itu ada 3. Yang pertama adalah mempresentasikan objek atau situasi matematika. Yang kedua, menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah menalar dan memberi alasan. Sekali lagi, saya jabarkan untuk mempresentasikan objek atau situasi matematika, yaitu menyatakan objek atau situasi matematika adalah aktivitas membeli, menggunakan, menafsirkan, menerjemahkan, dan menyimpulkan dengan berbagai bentuk representasi. Ya, contoh KKO-nya misalkan mengidentifikasi, mengklasifikasi. Nah, menggunakan strategi pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalah itu tentu saja memilih dan menerapkan berbagai cara dengan berlandaskan pengetahuan matematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh kata kerjanya memilih, menggunakan, menerapkan. Nah, untuk menalar itu adalah menganalisis. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Junaidin tadi. Menganalisis situasi matematis melalui pengembangan pola dan atau hubungan untuk membuat analogi, generalisasi, atau kesimpulan. Nah, contoh kata kerjanya menganalisis, mengevaluasi, menginterpretasi. Jadi sekali lagi, untuk kompetensi literasi numerasi yang perlu kita jadikan
acuan begitu ya, agar kita ke depannya ini mau apa sih yang dikembangkan kompetensinya di literasi numerasi ini. Nah, di AKMI itu kompetensi literasi numerasinya ada 3. Nah, seperti yang disampaikan. Nah, di sini ada contoh soal ya, kita nanti bisa klik lah nanti di akhir Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan saja dulu materinya. Nah, kemudian tadi kan kompetensi. Nah, sekarang ada CK, konten, dan kompleksitas materi untuk jenjang MI. Nah, ini saya sekilas saja untuk jenjang MI. Karena Bapak Ibu ada di jenjang MA, saya langsung saja ke jenjang MA. Ya, ini MTS 46 gitu ya CK-nya. Nah, MA. MA juga sama. Untuk kontennya itu di literasi numerasi itu ada bilangan, ada aljabar, geometri dan pengukuran, kemudian statistika dan peluang. Nah, CK-nya, CK7, CK8, CK9. Jadi kan total CK kita itu ada 9 ya Bapak Ibu. Bahkan kalau kita bagi rata begitu masing-masing per tingkat itu 5. Dan untuk MA itu bisa kita mulai sebenarnya dari CK5. Cuman apabila ternyata jika di madrasah Bapak Ibu CK-nya CK5 berarti kategorinya perlu pendampingan. Kalau ternyata acuannya CK6 berarti dasar. Nah, ini CK7 berarti itu cakap gitu ya dan seterusnya. Jadi ini adalah CK atau capaian kompetensi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu ada di jenjang MA yaitu mulai dari CK7, CK8 dan CK9. Nanti saya akan tunjukkan CK-nya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk konteksnya, konteks literasi numerasi, nah konteksnya itu ada personal, ada pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Untuk personal itu seperti apa? Nah, personal itu berfokus pada aktivitas seseorang dalam lingkungan terkecil, misalnya keluarga atau kelompok yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pokoknya personal itu berarti diri pribadi ya. Pekerjaan, tentu konteks pekerjaan ini terkait dengan pekerjaan atau profesi begitu ya. Kalau sosial itu terkait dengan isu atau masalah di dalam kehidupan, baik itu masyarakatnya level lokal, nasional, maupun global, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk ilmiah, nah untuk ilmiah itu berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta, dalam ilmu pengetahuan sains, teknologi, atau isu-isu lainnya, gitu ya, yang berkenaan dengan keilmuan. Nah, untuk temanya, tadi kan aspek literasi numerasi itu yang terakhir ada tema ya. Berdasarkan PISA itu agen antroposen. Nah, temanya ini salah satunya untuk agen antroposen itu ada yang seperti ini. Ada pengenalan dan pelestarian lingkungan, pencemaran lingkungan, deforestasi dan degradasi habitat, kearifan lingkungan, dan inovasi lingkungan. Gitu, Bapak Ibu. Untuk kesimpulannya bahwa berliterasi numerasi, nah untuk di konten bilangan, misalkan kegiatan berliterasi numerasi yang dikembangkan harus mampu memunculkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan angka secara efektif yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Untuk berliterasi numerasi dalam konten statistika dan peluang, kegiatan berliterasi numerasi dikembangkan harus mampu memunculkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan algoritma analisis data dan model matematika. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang sebelumnya sebentar. Untuk ekspektasinya ya, setelah berliterasi numerasi, maka luaran pendidikan literasi numerasi yang diharapkan meliputi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika kompleks, mengkomunikasikan pemahaman, nah ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ian, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis data yang cermat, hingga membentuk keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya tertarik untuk sebelumnya. Jadi, kalau saya pertegas bahwa literasi numerasi ini, nah Bapak Ibu, tadi kan ada aspek ya. Nah, kita coba ini aja, copy aja ini. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sana apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Silahkan. Memasuki jam berapa?
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ya, saya Bu. Silakan Pak. Ya, menurut saya literasi numerasi ini sangat penting sekali karena dalam ilmu manajerial itu eh, data itu sangat penting ketika kita ingin mengetahui kemampuan kita atau apa namanya, bahkan gaya bicara pun kita itu kita bisa tahu kita ini orang seperti apa ketika kita memakai data eh, untuk mengkomunikasikannya itu di dalam keseharian kita. Nah, makanya menurut saya pendekatan-pendekatan literasi numerasi seperti ini mempermudah kita ketika membaca atau mendeskripsikan tentang suatu tema maupun tentang suatu permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya pahami dari penjelasan Ibu tadi, Bu. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Luar biasa sekali ya yang disampaikan oleh Bapak. Boleh saya tahu Bapak di madrasahnya mengajar mata pelajaran apa, Pak? Biologi, Bu. Oke. Nah, bisa kita sharing karena untuk literasi numerasi ini, walaupun misalkan kental dengan matematika, ya, karena kita berbicara literasi numerasi, nah kira-kira nanti ke depannya kan kita itu akan menerapkan literasi numerasi ini pun diupayakan bisa kita terapkan di pelajaran Bapak. Nah, kira-kira gambaran di biologi nih gitu ya. Untuk literasi numerasinya yang sudah Bapak temukan seperti apa ya supaya kita sharing silakan. Eh, kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya, Bu, ini kan apa namanya? Karena keterbatasan selain selain literasi apa namanya? Literasi itu kurang di tempat kami karena ketersediaan bahan-bahan berupa buku dan fasilitas yang lain. Nah, kemudian di bio khususnya di sini juga lab untuk sains itu belum ada juga, Bu. Nah, makanya kalau saya sendiri itu lebih menggunakan apa namanya? Lebih mengedepankan praktikum untuk pembelajaran karena kemampuan anak untuk apa namanya? Membaca, kemudian apa namanya? eh, motivasi mereka ketika eh, di dalam ruangan itu sangat berbeda sekali ketika saya arahkan mereka untuk melakukan praktikum eh, laboratorium lapangan, Bu. Nah, itu yang saya bisa, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak, memang terkadang kita itu di madrasah ada beberapa kendala ya, tetapi harapannya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang menjadi potensi di madrasah kita itu agar literasi numerasi ataupun tujuan dari pembelajaran kita, tujuan dari pendidikan kita khususnya AKMI itu bisa tercapai. Jadi harapan saya kepada Bapak tetap semangat begitu ya untuk terus berinovasi tentunya. Nah, tentu saja kalau dalam biologi itu ada banyak sekali misalkan kayak di ada ukuran apa ya seperti ukuran mikroba begitu ya itu juga kan ada Iya. angka-angka kemudian mungkin juga ada banyak juga data-data yang disajikan dalam bentuk tabel begitu ya representasikan dalam bentuk tabel mungkin juga Bapak seperti yang tadi disampaikan Bapak melakukan sebuah praktikum nah itu juga sebenarnya sudah saya pikir sudah kental gitu ya dengan literasi numerasi. Tinggal nanti ketika dalam pembelajaran Bapak Ibu itu mengarahnya mau kemana nih, mau kompetensi mana yang ditingkatkan. Apakah kompetensi dalam merepresentasikan data, atau apakah dalam pemecahan masalahnya, atau apakah
dalam menganalisis begitu seperti itu. Nah, saya Bapak Ibu Ya. izin share screen terlebih dahulu terkait dengan capaian kompetensi yang tadi disampaikan oleh saya di awal. Sebentar. Sebelum saya menampilkan share screen, boleh kalau ada yang mau menyampaikan lagi gagasannya, silahkan. Silakan, ada? Apakah sudah tampil? Ini ya Sudah Bapak Ibu, Ibu sudah ya? tampil. Oke. Nah, tadi kan seperti disampaikan di awal bahwa literasi numerasi itu kan ada aspek-aspeknya ya. Yang paling poin pertama itu kan ada yang namanya capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi itu kan dia itu merupakan gabungan dari kata kerja operasional, kemudian dari konten, dari konteks, dari kompleksitas materi. Nah, dia itu berupa deskripsi. Nah, di sini saya sampaikan untuk literasi numerasi, nah capaian kompetensinya untuk CK1, nah ini Bapak Ibu, jadi kompetensinya tadi kan ada 3 ya. Yang pertama merepresentasikan objek atau situasi matematika. Nah, kalau dalam pelajaran biologi sepertinya ini masuk nih semuanya ya. Kompetensinya bisa ke merepresentasikan objek atau situasi begitu, menggunakan strategi pemecahan masalah atau bahkan menalar dan memberikan alasan begitu ya. Apalagi dia apa kalau ada praktikum seperti itu ya. Nah, di sini CK1. Nah, ini capaian satu berarti nomor satu itu untuk CK1. Nah, kemudian nomor 2 berarti untuk CK2. Nah, Bapak Ibu tadi ada di posisi berapa tuh? 7, 8, dan 9 ya. Bahkan kalau dari perlu pendampingan itu dari CK5. Nah, seperti ini. Ini ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di CK5 berarti deskripsinya seperti ini, mengidentifikasi objek atau dan seterusnya. Ini perlu dikaji ulang oleh Bapak Ibu nanti ke depan karena deskripsi capaian kompetensi ini pada akhirnya nanti setelah Bapak Ibu diperkenalkan terkait dengan wawasan literasi mulai dari sains, kemudian membaca, numerasi, dan nanti ada satu lagi sosial budaya, pada akhirnya Bapak Ibu itu diharapkan dapat mengintegrasikan keseluruhan literasi tersebut, baik itu 2 minimal ya, atau lebih ke dalam pembelajaran. Nah, makanya di sini saya sampaikan untuk capaian kompetensi yang harus kita pahami bersama. Nah, kita langsung saja ke CK7. Nah, ini untuk Madrasah Aliyah CK7. Nah, ini ya. Nah, CK7 ini apa? Mengidentifikasi objek atau memodelkan objek, situasi matematika, memilih dan menerapkan berbagai strategi, menganalisis, mengevaluasi, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini yang ada di sini adalah kompleksitas materinya. Untuk kompetensi pertama, nah kompleksitas materinya seperti ini, dan seterusnya ya. Jadi nanti ini saya akan share kepada Bapak Ibu terkait capaian kompetensi. Yang jelas, yang menjadi catatan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika menerima rapot AKMI di madrasahnya, lihat Bapak Ibu ada di CK berapa begitu ya. Kalau di perlu pendampingan berarti di CK5 gitu ya. Kalau di dasar berarti di CK6. Kalau cakap CK7. Kalau terampil di CK8. Kalau perlu ruang kreasi berarti ada di CK9. Misalkan ternyata di rapot madrasah atau di rapot AKMI Bapak Ibu, untuk literasi numerasinya itu Bapak Ibu ternyata di cakap, berarti ada di CK7. Nah, Bapak Ibu berarti diupayakan bisa saja Bapak Ibu mempertahankan atau mengkaji tentang CK7 dalam pembelajarannya, bahkan lebih diharapkan lagi Bapak Ibu meningkat ke CK8, yaitu di terampil gitu. Seperti itu ya. Nanti kita bisa sharing terkait ini. Itu barangkali untuk deskripsi CK-nya. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan kembali oleh Bapak Ibu, silakan. Saya berikan kesempatan. Kita sharing ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, tidak apa-apa Ibu Siti Julaiha ya. Semangat Ibu Siti. Silakan Bapak Ibu, akan ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Jadi sebelum saya lanjut, untuk aspek literasi numerasi ini ada apa saja nih Bapak Ibu? Tadi kita review dulu materinya. Yang harus benar-benar kita pahami itu pertama ada yang namanya CK ya. Kemudian ada yang Komponen namanya kompetensi.
konten, kemudian ada kompleksitas kompleksitas materi, materi, ada apa lagi? Konteks ya, dan konteks, tema gitu ya. tema. Kalau konten sendiri itu kalau literasi numerasi itu ada 4 ya Bapak Ibu, ada bilangan, apalagi aljabar, kemudian geometri dan penghitungan, statistika dan peluang. Kemudian untuk kompetensinya, nah ini yang tidak kalah penting, kompetensi literasi numerasi itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya. Yang pertama adalah apa tadi? Merepresentasikan data, begitu ya. Yang kedua adalah, silakan. Menggunakan strategi pemecahan masalah, Yang ketiga, menalar dan memberi memberi. alasan. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu di sini, apakah ada yang mengajar matematika? Pak Sadli, Bu. Pak Sadli. Siapa? Pak Sadli mengajar matematika, Bu. Oh, Pak Sadli. Oh, diam-diam Pak Sadli ya. Pak Sadli boleh sharing nih, Pak Sadli bagaimana ketika Pak Sadli di madrasahnya. Tentu saja erat ya kaitannya kalau literasi numerasi dengan matematika. Tetapi harapannya tidak, oh saya ini bukan matematika nih, Bu, mata pelajaran yang saya pegang. Nah, tidak berarti membatasi Bapak Ibu untuk mengintegrasikan literasi numerasi dalam materi atau mata pelajaran Bapak Ibu ya, karena ketika kita sudah berbicara literasi itu kajiannya sudah sangat luas gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Junaidin, itu literasi numerasinya itu berarti kan bisa diintegrasikan ke pelajaran gitu ya. Pak Sadi silakan, barangkali ada yang mau disampaikan nih Pak nih, kita menunggu sharing dari Bapak nih. Oke, kata Pak Sadi aman katanya ya. Siap Pak Sadi, siap. Bapak Ibu, saya izin lanjutkan kembali ya, karena kita sudah lumayan, saya lihat Bapak Ibu sudah ada gambarannya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi tadi kesimpulannya ini, nanti Bapak Ibu materinya bisa download ya di LMS. Nah, mari merefleksi pemahaman materi. Kita refleksi bersama ya. Nah, yang pertama, mengapa peserta didik perlu berliterasi numerasi? Silakan, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan gagasannya ya, kalau bisa semuanya nih. Kemudian, apa yang paling Anda pahami terkait materi ini? Kemudian, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait materi ini? Ini ada 3 pertanyaan ya. Sekali lagi, yang pertama, mengapa peserta didik perlu berliterasi numerasi? Kemudian yang kedua, apa yang paling Anda pahami terkait materi ini? Kemudian, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait materi ini? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan gagasannya? Saya izin stop share dulu ya, Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Open mic boleh atau raise hand boleh. Silakan. Iya, saya dulu ya. Oke, silakan. Kalau bisa semuanya ya, kita punya 7 menit. Saya pikir cukup lah ya. Silakan. Barusan siapa ya? Bapak siapa? Bapak Dedi. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait materi literasi numerasi, saya kira hal ini sangat penting mengingat kemampuan anak-anak sekarang ini dalam hal numerasi sangat kurang, dan materi literasi ini juga bukan hanya untuk tingkat pelajar saja. Saya juga sudah sampai ranah ujian ASN sekarang ini. Nah, untuk saya sangat mendukung, saya akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru dalam hal penerapan literasi numerasi di kelas untuk semua guru mata pelajaran, Bu. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kami berdua bersama Ibu Siti Ardianti
eh, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman lain yang tidak ikut dalam BIMTEK. Mungkin itu saya barangkali ada tambahan dari teman-teman guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bapak Dedi ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Dedi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk memberikan refleksi. Ya, jadi kalau Pak Dedi itu sudah mengaitkan dengan kompetensi ya, ASN. Bapak Dedi mengajar mata pelajaran apa, Pak? Kalau saya mengajar mata pelajaran bahasa Arab, Bu. Luar biasa, Bapak. Berarti kalau di bahasa Arab tuh, bagaimana nih literasi numerasinya? Nanti Bapak ditanya agar dapat mengintegrasikan literasi numerasi ini dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Oke, semangat ya, Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk memberikan refleksi. Silakan. Silakan kita lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menyampaikan sharingnya ya. Satu orang lagi tidak apa-apa atau dua orang. Karena terkait waktu ya. Kurang lebih ada tiga. Saya tampilkan. Silakan, Pak. Silakan. Kalau tidak ada, saya izin untuk menunjuk ya. Boleh ya? Tadi Bapak Dedi. Sekarang saya ingin mendengar suaranya Ibu Purnima. Silakan Ibu berikan refleksi. Halo Ibu Purnima. Silakan Ibu berikan refleksi terkait materi kita hari ini terkait literasi numerasi ya. Yang pertama, mengapa literasi numerasi itu penting untuk peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah berapa persen nih pemahaman Bapak Ibu terkait literasi numerasi? Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terkait literasi numerasi? Halo Ibu Purnima, apakah mendengar suara saya? Halo? Halo Bu Purnima? Kalau tidak ada, saya minta siapa ya? Ibu Yulianti, silakan Ibu Yulianti, mohon kerelaannya memberikan refleksi, Bu. Sudah. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terkait literasi ini, ada beberapa hal yang saya bisa paham itu pada mereka memahami mata pelajaran itu dengan baik karena di literasi numerasi itu lebih berhubungan pada perhitungan matematika. Apalagi tadi bagian konteks mulai dari bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran serta statistik dan peluang. Jadi selama memahami pelajaran berkenan untuk siswa, tapi untuk dalam mengambil keputusan. Karena tadi ada beberapa hal yang dibahas dari pemecahan masalah, kemudian penggunaan pekerja depan sampai pengambilan keputusan yang tepat. Baik melalui konten, kompleksitas materi sampai konteks dan tema. Jadi selain untuk memahami pelajaran, mengaplikasikan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, serta berpikir secara rasional nantinya, sistematis dan juga kritis. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu seberapa besar nih pemahaman Ibu terkait materi kali ini ya, Pak? Mungkin 100% ya Ibu ya? Silakan Bu. Cuma paling ya bersama 80% karena dalam pengaplikasian di pelajaran itu kemungkinan tidak terlalu sama gitu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Yulianti. Tepuk tangan untuk Bu Yulianti ya. Jadi benar sekali Bu, justru PR kita adalah bagaimana harapannya dalam pembelajaran. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya? Satu orang lagi, Ibu Sarah izin ya. Satu orang lagi saja Bapak Ibu supaya lebih afdol gitu ya kalau 3 orang. Silakan Bapak Ibu berikan kembali refleksinya. Bebas siapa saja boleh bersuara nih. Silakan kalau Pak Sadli mah tadi udah kasih jempol ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya lah ya untuk menyampaikan refleksinya. Silakan tidak perlu saya tunjuk ya. Silakan open mic saja. Ada tidak Bapak Ibu? Oh, Bu Alma. Aduh, Bu Alma silahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Meti selaku pemateri hari ini. Berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan kesempatan kali ini, menurut saya literasi numerasi itu sangat gitu. Dan untuk literasi numerasi ini tidak monoton hanya semata-mata pada pembelajaran matematika saja. Saya guru mata pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sudah mengaplikasikan hal itu ke dalam pembelajaran saya pada permasalahan menyelesaikan permasalahan, yaitu saya memberikan sebuah contoh pengaplikasian literasi numerasi pada pembelajaran saya, yaitu saya memberikan pekerjaan atau tugas kepada siswa saya dengan menentukan waktu pengerjaan tersebut sehingga siswa dapat memahami dan menentukan atau mengelola waktu dengan tepat. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Kalau pemahaman Ibu terkait materi yang disampaikan barusan nih, berapa persen? Silakan. Sekitar 80% Ibu. Alhamdulillah. Nah, supaya jadi 100% gimana nih caranya, Bu? Pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk 1 jam ini, kurang lebih 1 jam ini. Alhamdulillah, saya sudah menyampaikan, kita sudah bersama-sama sharing terkait literasi numerasi, Bapak Ibu ya. Tentu saja benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Alna. Harapannya literasi numerasi ini tidak hanya terbatas pada pelajaran matematika. Nah, hadirnya Akmil di sini justru adalah harapannya bagaimana Bapak Ibu pada semua jenjang, baik itu MI, MTS maupun MA, dengan berbagai latar belakang mata pelajaran, semuanya bisa mengintegrasikan keseluruhan kemampuan literasi, baik itu literasi numerasi, membaca, dan lainnya dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, ya untuk saat ini kita sharingnya dicukupkan sampai di sini saja, karena kita ada materi keempat ya bersama Ibu Sarah Wulandari. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Apabila ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu sharing, kita bisa sharing di grup Bapak Ibu ya. Bahkan juga Bapak Ibu bisa sharing melalui LMS. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk tetap semangat. Di sini saya pun belajar. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan, namun intinya kita memiliki niat yang sama untuk memajukan madrasah kita. Yuk kita sama-sama belajar. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jangan lupa tetap bahagia, tetap tersenyum ya Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Nah, daftar hadirnya jangan lupa ya, luar biasa Bapak Ibu. Kemarin daftar hadirnya sudah full ya, sekarang pun harus full. Kalau ada kendala silakan disampaikan. Sebelum kita akhiri, izin saya untuk kita foto bersama dulu ya. Salam literasi dulu ya Bapak Ibu. Kan. Salam literasi ya, literasi dulu Pak. Aduh, saya pakai tangan ini ya, mohon maaf.
karena saya harus screenshot nih satu lagi nih. Oke, tahan Bapak Ibu, tahan. Nanti kita satu kali lagi ya. Ntar sebentar. Ntar Pak. Terlibat. Oke. Ntar ya, saya save dulu. Nanti setelah ini gayanya adalah yang salam akmi ya. Salam akmi 2 jari. Siap Bapak Ibu, salam akmi 2 jari. Di kiri ya. Aduh, saya gimana nih? Bentar. Salam akmi. Tahan ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf untuk segala keterbatasan. Mudah-mudahan ini hanya pemantik saja, karena di waktu yang akan datang kita akan belajar lebih lagi. Bapak Ibu, insya Allah saya yakin akan menemukan lebih lagi. Sampai jumpa lagi. Intinya apabila ada hal-hal yang mau kita sharingkan, Bapak Ibu boleh share di grup ya, Bapak Ibu. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan Ibu Sarah. Bapak Ibu saya izin pamit ya Bapak Ibu. Halo Ibu Sarah. Ibu Sarah sudah saya jadikan host ya. Izin pamit ya Bu Sarah.